Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini saya kedatangan Mio GT dengan kendala pemiliknya saat motor ini dipakai beberapa hari. Motor ini masih dalam keadaan normal. Tapi ketika motor ini kehabisan bensin dan kata pemiliknya juga mengisi bensin di Pertamini, dengan pas kemudian dihidupkan kembali, motor ini tiba-tiba brebet di tarikan awal atau tarikan tengah. Apa permasalahannya? Saya sudah pengecekan di bagian antara tekanan full pump dan di bagian dari sensor TB-nya. Sensor TB-nya sudah kita bersihkan karena di bagian sensor TB-nya ini sudah sangat kotor sekali, seperti ini kotorannya di bagian sensor TB-nya. Dan saya sudah mengganti di bagian dari di bagian dari saringan full pumpnya. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, cek di bagian dari tekanan full pumpnya terlebih dahulu untuk memvonis apa penyebab motor itu yang dibrebet di tarikan awal atau di bagian tarikan tengah. Sedangkan tekanan standarnya dari pabrikan itu berada di 42 PSI. Coba kita kunci kontak on. Seperti itu. Sekali lagi kita kunci kontak on. Sedangkan tekanan kita spillkan untuk kita perlihatkan kepada pemiliknya. Tekanan hanya berada di 30 PSI. Sekali lagi. Dan kemudian coba kita hidupkan. Seperti itu. Tekanan belum mencapai di 42 PSI. Dan kemudian motor ini langsung mati lagi. Jadi permasalahannya juga kita pecahkan awalnya. Kita sudah mengganti di bagian dari saringan full pumpnya, tapi motor ini masih brebet juga dan suka mati seperti ini. Dan saya sudah membicarakan kepada pemiliknya. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari video kami ini bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Lanjut saja, kita akan memecahkan tentang permasalahan ketika motor di tarikan awal atau di bagian tarikan tengah terasa berat atau brebet. Cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Tekanan full pumpnya ini seperti yang saya jelaskan tadi berada di 42 PSI. Coba kita spillkan di bagian saringan full pumpnya yang kita ganti tadi. Jadi seperti ini saringan full pumpnya. Jadi full pump ini berada di bawah tangki seperti ini. Letaknya seperti ini ketika pemasangan di bagian dari tangkinya itu. Jadi ketika sedikit bensin, motor itu terkadang mati dan terkadang juga normal karena bensin mengisap untuk menuju ke injektor itu sudah tidak mampu karena menumpuk kotoran di bagian saringan full pumpnya. Jadi saya sarankan ketika motor teman-teman sudah mencapai 1 tahun lebih atau mencapai 6 bulanan, saya sarankan di bagian dari saringan full pumpnya ini harus diganti. Mengapa harus diganti rutin? Agar ketika motor dihidupkan, kotoran yang dari saringan full pump ini tidak menuju ke injektor. Seperti itu. Karena ketika menuju ke injektor akan rugi kedua kalinya untuk menggantinya. Mengganti di bagian dari saringan full pump dan mengganti di bagian injektornya. Makanya saya sarankan di bagian saringan full pump ini harus diganti rutin per 3 bulan atau per 6 bulan sesuai jarak tempuh motor teman-teman. Agar ketika di bagian dari kotoran yang tangki menuju ke di bagian dari injektor tidak tersumbat di bagian injektornya. Jadi kita akan mengganti di bagian dari retaknya seperti ini. Dan akan kita spillkan tekanan tadi belum mencapai di 42 PSI. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu di bagian dari full pumpnya. Jadi jika teman-teman mau mengganti sendiri di rumah, gunakan kunci L4 seperti ini untuk membuka di bagian baut dari baut full pumpnya ini. Dan saya anjurkan jika mengganti di bagian dari
rotak atau full pumpnya harus cek di bagian dari saringan full pumpnya juga. Jangan mengganti di bagian dari rotaknya, tidak mengganti di bagian saringan full pumpnya. Jadi jika teman-teman tidak mau motornya seperti ini, lakukan servis rutin atau mengganti di bagian dari saringan full pumpnya, dan jangan membiasakan sedikit bensin. Atau ketika motor mau dikunci kotak dalam keadaan on, usahakan di bagian dari lampu indikatornya harus mati terlebih dahulu, kemudian motor itu harus dihidupkan. Dan saya ulangi, ketika dikunci kontak dalam keadaan on, pastikan di lampu indikatornya itu harus mati terlebih dahulu, dan kemudian mesin harus dihidupkan. Jangan ketika dikunci kontak on, motor langsung dihidupkan, maka mengakibatkan di bagian dari rotak atau di bagian dari injektor itu cepat aus. Karena sistem perintah yang diperintahkan oleh ECU yang menuju ke ECU itu tidak stabil, maka mengakibatkan di bagian injektor atau rotaknya itu yang cepat error. Ini sudah kita mengganti di bagian dari saringan full pumpnya. Setelah kita coba kembali, ternyata di bagian dari tekanan juga sangat lemah. Jadi saya sudah membicarakan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari tekanan full pumpnya ini sudah lemah. Maka kita akan mengganti di bagian dari rotak. Jadi jika ada pertanyaan apa tanda-tanda ketika di bagian dari saringan full pumpnya itu harus diganti, biasa permasalahan itu ketika motor banyak bensin atau full bensin, biasa motor itu tidak berebet. Tapi ketika bensin mau mendekati lampu indikator yang tengah, maka motor selalu mati. Itu biasa permasalahan di bagian dari saringan full pumpnya itu yang sudah menumpuk kotoran. Perhatikan perkabelan ketika saya mengganti di bagian dari rotaknya ini, agar teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah tanpa membawa ke bengkel. Jadi mohon dukungannya agar jadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya, dan sarankan kepada kami di kolom komentar agar video-video lain bisa kami upload di YouTube kami dari Mekanik Sulawesi Channel. Jadi seperti ini. Di bagian dari rotaknya juga sudah berkarat seperti ini. Kita fokus. Perhatikan ketika teman-teman membuka sendiri di rumah, perhatikan skunnya dilepas agar tidak terjadi kesalahan. Lepas satu persatu begini, seperti ini, dan kemudian ada klem di bagian dari dalamnya ini. Kemudian yang baru pastikan skunnya ini terpasang dengan rapat, dan kemudian kita memasang di bagian sealnya ini. Di bagian bawah ini menggunakan seal.
bagian ini belum memasang seal. Pastikan di bagian klemnya ini harus terpasang dengan rapat semua. Dan kemudian perkabelan ini harus dimasukkan di bagian dari ini agar tidak terjepit ketika kita pemasangan. Jadi sudah terpasang, dan kemudian kita pasang kembali dan akan kita cek ulang tekanan tadi yang belum mencapai di 42 PSI. Kemudian ini sudah kita ganti tadi di bagian rotaknya yang berkarat, dan kemudian kita akan pemasangan dan akan kita ukur di bagian dari tekanannya. Jadi kita pasang dan kemudian kita akan spill kembali di bagian dari tekanannya. Kita kunci kontak dalam keadaan on. Perhatikan dan kemudian coba kita hidupkan. Terlepas. Sekali lagi kita hidupkan karena selangnya tadi terlepas, dan kemudian kita kunci kontak on. Jadi tekanan sudah mencapai di 40 lebih. Jadi motor ini sudah dalam keadaan normal. Tadi hanya mencapai di 30 setelah kita mengganti di bagian dari rotaknya. Permasalahan sudah kita dapat di bagian dari tekanan full pumpnya, di bagian dan saringan full pumpnya yang sudah keras, dan di TB juga sudah kita servis. Permasalahan sudah kita selesaikan. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jadi mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya agar jadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Jadi jika teman-teman tidak mau motornya seperti ini, dianjurkan jangan membiasakan di bagian dari tangkinya selalu sedikit bensin, dan ketika dikunci kontak on begini juga pastikan terlebih dahulu di lampu indikatornya terlebih dahulu mati dan kemudian dihidupkan. Jangan ketika dikunci kontak on langsung motor dihidupkan, akan mengakibatkan di bagian dari rotak dan di bagian injektor pun akan cepat aus, karena perintah yang dikirim melalui ECU yang menuju ke injektor itu belum terbuka di bagian dari lubang yang di bagian injektor. Motor sudah hidup akan mengakibatkan di bagian dari injektor yang cepat aus. Sampai di sini tutorial dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.